Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu baik setia mendengarkan seluruh bagian diskusi, debat, dan pekabaran Injil melalui channel ini. Jangan lupa bagikan kepada sanak saudara supaya ada banyak orang yang dicerdaskan dan dibukakan pikirannya. Kali ini teman-teman kita akan melihat bagaimana para polemikus ini yang notabene sudah belajar tentang Islam, Quran dan hadisnya, dan mungkin mereka sudah sangat begitu sibuk mendengarkan pemaparan-pemaparan para ustadz-ustadznya, tetapi kok masih ilmunya tanggung-tanggung atau mungkin juga buta begitu ya. Nah, ketika disampaikan fakta-fakta justru mengamuk, justru kepanasan, justru kesurupan, tidak mau terima fakta yang ada. Teman-teman jangan skip, yuk kita cerdaskan mereka. Semoga dengan berita Injil, perbedaan-perbedaan yang ada bukan untuk memperuncing, tetapi untuk membawa kepada keterang yang sejati. Ini dia videonya teman-teman. Silakan Bang Idris. Oke, ngajak mikir silakan dulu Bang. Anda kenalkan diri dulu, apakah Anda ini seorang Islam atau bagaimana? Silakan Bang. Ya, Islam, Muslim Bang Idris, Muslim Bang Idris. Islam Muslim. Oke, gimana Bang? Abang naik ke sini itu mau mengutarakan apa? Silakan. Bertanya saja ya, bertanya ya. Saya bertanya tanpa mendebat. Oke, silakan. Mengenai konsep itu di tulisan di belakang Bang Idris ada Tuhan, Tuhan, Tuan. Allah, Ilah, Elohim. Begini Bang. Menurut Bukan Abang, konsep itu, Bang. Bukan konsep itu, salah. Itu hanya berbagai macam kosakata saja yang artinya itu kurang lebih itu sama begitu Bang. Itu bukan konsep. Kalau konsep itu Bang, suatu rumusan tertentu. Ini bukan konsep. Gitu. Tapi sama-sama disembah. Tapi sama-sama terlalu disembah jauh itu. Bang, terlalu jauh kalau ke situ. Enggak. Nanti kita ribut Ya, lagi masalah nyembah. Yang nyembah itu hanya orang Islam. Terus siapa lagi Bang? Nyembah itu ngapain sih? Ngapain nyembah itu coba? Nyembah itu kan ya patuh lah, patuh. Beda lagi Bang, diri. nyembah sama patuh itu lain. Ini makanya kita mulai debat-debat lagi nih. Gimana konsepnya? Coba posisikan dulu, Gimana, Bang? posisi badan menyembah gimana? Kalau menyembah itu nggak harus badan, hati. Kalau puncaknya itu di hati. Ini kalau menyembah gini, dia gini kalau menyembah. Gitu. Nah, macamnya. Gimana? Macamnya. Ya kalau kita kosakata aja kita nggak sama ya susah. Bisa nggak posisi nyembah itu begini? Lagi nyembah, ini bisa nggak? Gimana? Ya gini loh Bang, sebetulnya gini loh. Ada yang saya Coba sampaikan. Anda ingin mengutarakan apa coba? Yang spesifik dulu. Gimana? Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Spesifiknya begini. Mengenai masalah Kristen dan Islam, itu kan sudah beda kitab ya Bang Edis ya. Menurut Bang Edis sendiri itu bisa didebatkan nggak? Justru karena berbeda kitab, berbeda keyakinan, maka janganlah orang-orang Islam mengais-ngais dari kitab orang. Nah, itulah yang banyak orang Islam lakukan sekarang. Oh, tujuan Bang Edis itu bukan left. Iya, menjawab apa yang diutarakan oleh ulama-ulama kalian, ustadz-ustadz kalian. Kan itu yang kalian utarakan selama ini, betul nggak? Ya, oke, terima kasih. Cuma pengen tahu itu tok sih. Terus? Oke. Udah, cukup. Hanya itu saja? Nah, Cukup. gimana? Oke, baiklah kalau seperti itu. Kita kasih yang berikutnya ya. Kita kasih naik ada Al-Huda ya, silakan Al-Huda, nyalakan kamera Anda. Silakan Al-Huda. Ya Bang. Gimana Al-Huda? Ya sehat Bang. Ya, Bang, ya. Anda Muslim ya? Ya Bang, Muslim. Oke, silakan. Anda ingin menyampaikan apa? Silakan. Iya itu Bang, mengenai tema itu Bang, judul Bang. Gimana? Yaitu kan Tuhan, Tuan. Allah, Ilah, dan Elohim. Kenapa itu? Ya itu apa yang dimaksud oleh Bang Edis itu dengan judul tema itu maksudnya gimana itu? Abang membuat judulnya. Anda tidak tahu atau mau ngetes atau bagaimana? Mau tahu dan mau ngetes juga Bang Edis sampai di mana Bang Edis punya kemampuan untuk menjelaskan tentang Tuhan, Allah, Ilah, dan Elohim. Silakan Bang. Mari kita uji Bang. Kita uji Bang ya. Oke. Jadi Allah itu Tuhan apa bukan? Jadi Bang, Allah itu Tuhan apa bukan gitu?
Tuhan itu gelar. Allah itu kan nama. budak kan, budak makanya udah susah. Coba dengerin saya Mulai lagi. ini. Ya, ya. Nah, emang budak orang yang saya tanya bukan itu gimana? Iya, iya. Coba dengerin Pertanyaannya gimana? bagus-bagus. Saya coba dengerin Siap. bagus-bagus. Ya, Allah itu Tuhan apa bukan? Allah itu bukan Tuhan. Nah, bukan Tuhan. Baik, sebentar. Sebentar. Apa lawan kata Tuhan? Lawan kata Tuhan artinya ya pembantu atau di bawah dia Tuhan. Apa Misalnya lawan kata pembantunya Tuhan? Lawan Ya, kata Tuhan apa? Lawan Antonimnya. kata Tuhan taruhlah antonimnya budak lah seperti itu. Tuhan Hamba, itu betul. Kan, ya, beda bang, beda. Tuhan Coba itu merujuk oke, kepada baik, siapa? baik nih. Saya kasih Tuhan lawan merujuk kata Tuhan, kepada Pak. orang-orang Baik, petinggi. sebentar. Ya, ini saya balikin dulu. Ini gampang. Tenang, jangan marah. Tenang, tenang. Nih ya, lawan kata Tuhan ya. Sebentar nih. Lawan kata Tuhan. Tuhan. KBBI. Perhatikan nih. Lawan kata Tuhan adalah hamba, abdi, budak. Iya budak. Masih mau Saya bantah? jawab apa? Saya kan bilang budak. Tadi emang saya salah jawab. Iya, hamba, abdi. Ya. Betul nggak? Ya termasuk budak juga kan? Oke, Pesuruh baik, misalnya. baik, Pesuruh, baik. Oke, termasuk baik. pesuruh. Baik, pertanyaan saya, Anda termasuk hamba Allah, abdi Allah atau tidak? Hamba Allah. Oke, kalau hamba Allah berarti Allah apa? Kalau hamba Allah itu ya berarti Allah itu yang menciptakan saya bang. Saya itu hambanya. Kan, Betul. blow on kan, blow on. Apa sih? Kalau Susah. kebiasaan Anda itu Gimana seperti itu kalau Des? diskusi kayak Blow gini on, sulit. blow on. Sulit Dengerin, gimana? dengerin Anda saya, bertanya dengerin saya, seperti itu, saya dengerin saya, jawab. dengerin. Kalau lawan kata suami apa? Lawan kata dari Istri, suami. istri. Oke, Ya. baik. Lawan kata dari hamba? Lawan kata dari hamba ya Tuhan. Tuhan, betul. Tuhan itu merujuk kepada siapa sih Tuhan? Oke, Pemimpin. berarti kalau Bos, Anda itu berarti Tuhan. kalau tenang, tenang. Juragan, Kalau itu Anda Tuhan. kalau Anda hamba dari seseorang nih. Misalnya seseorang tuh bernama Joko, itu hamba saya. Berarti Joko itu Tuhan Anda. Joko itu bos saya, bukannya Tuhan saya, bukannya Tuhan saya, bukan. Tidur di bawah jangan dulu. diturunin, Ya, jangan tidur di turunin, bawah malu. dulu. Ya, Jangan tidur di bawah diturunin, sana. malu, Tidur di bawah malu. sana kalau kayak begitu tidur di bawah. Ngapain kita mau diskusi sama orang begitu? Baik, kita kasih naik yang berikutnya. Ada sebentar ya. Silakan yang muslim ya, yang muslim. Nuri, ya silakan Nuri. IQ jongkok, betul, IQ jongkok. Bentar aku ambil hijab aku Ya, dulu ya. Nuri, silakan Nuri, nyalakan dulu kamera Anda. Bentar. Jangan dekat-dekat sama sumber suara itu. Nanti kita bingung yang mau didengar sumber suara itu atau kamunya. Bersuara yang mana ya? Yang itu loh. Nah, kan rumah aku dekat masjid masalahnya. Gimana aku bisa jauh dari sini? Ya, seenggaknya masuk dalam kamar ke apa begitu. Rumah aku udah di astaga, aku udah di kamar loh. Kan rumah aku dekat Ya masjid. sudah, silakan nyalakan. Gak usah nangis lah. Ya jangan nangis lah. Silakan. Nyalakan kamera dulu, silakan. Ya aku pakai kerudung dulu bentar. Bukannya dari tadi kamu pakai kerudung dulu. Ya kan Bang Edis ngomong itu suaranya berisik gitu loh. Aku udah di kamar ini. Ya sudah, silakanlah. Silakan. Ya, Daripada bentar. menangis, silakan. Bentar. Lagian kenapa sih kamu harus pakai kerudung dulu biar ngapa? Ya kerudung kan biar aurat aku tertutup. Nanti kalau aurat aku terbuka, ngundang nafsu gimana? Ya kan? Emang aurat itu di kepalamu? Hah? Emang kepalamu Ya tuh kan, aurat? nggak intinya nggak boleh dilihat sama orang, nggak boleh dilihat sama yang bukan mahramnya gitu. Iya, sebentar. Yang saya tanyakan itu, yang dimaksud aurat itu adalah kepala itu. Kalau menurut agama Islam, kepala kan rambut, sebagian dari aurat dong, nggak boleh dilihat gitu loh. Oh, jadi rambut kepala itu adalah aurat. Iya aurat. Rambut kepala Itu aurat. Bang Edis, itu kan aturan bagi umat Muslim, kan beda lagi sama Bang Iya, Edis yang Kristen kan bebas. Kalian bentar, kalian kalau Kristen Ya, pakai baju kameramu gimana? Kameramu nyala dulu aja. Kamu ngeles terus dari tadi kameramu nggak nyala-nyala. Kamera nyala dulu, silakan. Bentar. Oke, aku mau tanya nih sama Bang Edis ya. Kamera nyala dulu. Aku mau tanya sama Bang Edis, bentar. Sabar. Bang Edis, bentar. Sebentar.
Kamu dari tadi sebentar terus, dari tadi Iya bentar, sebentar sabar. Aku mau terus. tanya, sabar. Mana kamu dari tadi nyalain kamera itu sebentar terus, udah lama ini. Iya sebentar. Bentar dulu. Bentar. Silakan. Sabar. Oke, Bang Edis. Bang Oke. Edis tadi nanya aku kenapa harus ditutup. Gitu kan? Tadi kan nanya kan? Betul, kamu menjawab karena Ya. rambut itu adalah Enggak, aku aurat. ini Tenang, kan- tenang, tenang, Ya. tenang. Kalau diskusi itu tenang aja begitu, nggak usah seperti kayak ketinggalan kereta api begitu, gelisah gundah gulana. Tenang. Tadi kamu menjawab karena rambut itu adalah aurat, betul? Iya. Nah, pertanyaan saya begini, sejak kapan rambut wanita itu menjadi aurat? Ya kan udah aturan dari Allah nggak boleh buka Oke, hijab. mana dalilnya kalau rambut wanita itu aurat? Kalau ada, saya lompat dari Monas. Silakan. Silakan. Intinya tuh nggak boleh Jangan boleh dilihat intinya. apa. Kalau intinya kita debat kusir. Kalau berdiskusi Ya, itu bentar, jangan aku cari intinya dulu. pokoknya, nggak boleh gitu. Diskusi kok intinya pokoknya, jangan. Iya, Diskusi bentar, aku cari itu. dulu. Nah, silakan. Ya, ntar ya. Jangan Google di situ. Di situ kamu diskusi, di situ kamu nyari. Cari dulu. Kamu terjeda masalahnya kalau seperti itu. Nah, inilah saya bilang modal nekat, kemauan besar, kemampuan nol. Kemauan tinggi, kemampuan rendah. Gimana? Nuri, kamu jangan keluar dari aplikasi. Kalau kamu keluar dari aplikasi, lama-lama kamu terpental. Inilah susah ngomong sama mereka ini. Dikasih tahu yang bener, ngeyel. Otak separuh, iya betul. Yang mengatakan akal wanita itu separuh dari laki-laki itu Muhammad. Jangan kau bilang saya yang merendahkan. Memang Muhammad berkata bahwa akal wanita itu tidak sempurna, kurang akalnya. Makanya kesaksian dari wanita itu, kesaksian dari laki-laki, satu orang laki-laki itu sebanding dengan dua orang, kesaksian dari satu orang pria itu sebanding dengan dua perempuan. Udah ketemu? Gini Bang Edis, aku Ya, mau tanya. nyala dulu sama- kameramu, nyala sama- dulu. Enggak. Kamu dari tadi entar-entar kebanyakan entar Iya. kamu itu. Coba nyalain kameramu. Ya sebentar, sabar. Aku mau ambil HP satunya lagi. Tidur aja kamu di bawah sana. Bentar. Kamu naik ke sini cuma ngomong bentar. Oke, kita kasih naik ada FLP Arlan. Silakan, Arlan. Kalau naik itu jangan modal nekat saja, begitu loh. Punya kemampuan juga. Silakan Arlan, nyalakan kamera Anda. Arlan? Oke, si Arlan tidak bisa bersuara, kita turunkan. Kita kasih naik ada Denny. Coba Denny. Ya, selamat malam saudara Denny. Ya, selamat malam juga. Silakan Bang, nyalakan kamera dulu, silakan. Bentar dulu. Saya bantu dari sini ya Bang ya. Nah itu sudah saya kirimkan permintaan tuh. Ya, bentar. Ini lagi berak dulu ini ya. Karena ini step TV-nya kan Aduh, kita masih menunggu saja ya orang Islam yang agak warasan dikit lah ya. Kita tunggu. Semoga kita masih menemukan satu orang Islam yang masih waras di TikTok ini teman-teman. Ya, kita kasih naik Malik ya. Silakan Malik. Saudara Malik. Oke, Malik juga kabur. Kita kasih naik ada Harry R. Ya, silakan Harry R. Masih muter-muter, teman-teman, masih nyangkut dia. Oke, Harry R ini nampaknya akan nyangkut terus, teman-teman. Jadi kita turunkan saja. Kita kasih naik ada Malik. Ya, Malik.
Malik. Ya, silakan Malik. Nah, kabur lagi. Iya. Kita kasih naik ada. Sebentar ya, teman-teman ya. Ishak, coba Ishak. Ya, orang-orang Islam sudah pada tiarap di sini, teman-teman. Mereka udah tiarap. Kita kasih naik ada Rahman Simamora. Silakan Rahman Simamora. Penyembah makhluk berpotong. Ya, silakan kamu nyalakan kamera coba. Penyembah mayatnya Muhammad dalam kubur. Silakan. Masih kau panggil-panggil Kak Muhammad. Muhammadku, dengarlah seruanku ya Muhammad. Silakan, nyalakan kamera. Berani kau diskusi dengan saya, silakan. Penyembah makhluk. Silakan. Bukankah kamu penyembah makhluk yang sudah mati dalam kuburan? Ya Muhammad, ya Rasulullah, dengarkanlah ya Rasulullah. Silakan. Nyalakan kameramu. Ayo. Silakan. Berani nggak? Roten longo. Tidak berani dia. Ya udah, kau tidur di bawah sana. Kita masih menunggu dia. Ayo, silakan. Heran saya dengan orang-orang ini loh. Bisanya cuman mengeluarkan argumen robot. Penyembah makhluk bertoto, itu terus diulang-ulang terus kayak radio rusak. Saya kasih tahu sama kalian ya, bukankah kalian berseru-seru kepada Muhammad, ya Rasulullah, ya Muhammad? Itu siapa itu? Kok kalian ngomong-ngomongin saya sedangkan kalian saja manggil-manggil Muhammad? Gimana? Sungguh kalian berada di dalam kenekatan yang nyata. Herman saya dengan kalian ini. Kalau ngomongin agama orang lain, nomor 1 saudara-saudara. Ya. Kalau ngomongin agama lain itu begini sesat. Agama itu penyembah makhluk. Giliran saya buktikan agama Islam berseru-seru kepada Muhammad, langsung kejang suruf. Gimana sih? Sungguh kamu ini berada di dalam kenekatan yang nyata. Oke, kita kasih naik ada Abdullah, silakan. Abdullah Aziz Abdul, silakan. Kita masih menunggu satu orang muslim yang waras. Semoga ada. Silakan Abdul Aziz. Apakah Anda mendengar? Beli sinyal dulu ya, Abdul Aziz ya. Beli sinyal dulu sana. Kita kasih naik ada nah ini naik lagi si Nuri ya, silakan Nuri. Cukup satu orang saja. Saya pengen ada satu orang Islam, dia punya adab, punya pengetahuan gitu. Baru saya ajak diskusi. Kalau datang kemari cuman mau mau maki-makian, sebenarnya saya tidak menginginkan. Karena nanti kalau saya maki balik, kalian nanti nangis, kalian nanti demo bersilit-silit. Oke, Bang Edis, aku mau tanya. Silakan nyalakan kameramu. Kameramu nyalakan Nuri. Lagi mati lampu soalnya. Nah, aku kan kamu tadi aku mau nanya. Tadi lampu hidup, sekarang sudah bohong lagi. Memang kamu sungguh mengikuti ajaran Muhammad. Aku mau nanya dulu. Diam, aku mau tanya. Kameramu mana? Nanya. Kamera. Kenapa harus hidup kamera? Ya sudah. Saya mau kasih hadiah sama kamu. Dengerin hadiah saya sama kamu. Ini hadiah saya sama kamu. Aku mau nanya. Nah, itu hadiah saya sama kamu. Kita kasih naik yang berikutnya ada Dr. Dian Adil. Dr. Dian Adil. Silakan Dr. Dian Adil. Semoga ya teman-teman ya, kita masih menunggu ada orang Islam yang dia itu punya hati yang lembut. Kalau bicara itu santun begitu ya. Terus kalau ngomong itu teratur, nggak kesetanan, kesurupan, kalau ngomong tuh ngamuk gitu. Saya rindu satu orang saja Islam. Nggak ketemu belum. Silakan. Dr. Dian Adil. Oke, tidak ada ya, tidak nyangkut. Saya turunkan dulu. Ayo semangat, teman-teman, tap layar dulu teman-teman. Tap layar, share ke anu dulu, bagikan dulu siaran ini teman-teman. Yuk. Share dulu. Share dulu. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya.
Ferry. Ya, silakan Ferry. Oke, silakan Ferry. Selamat malam, saudara Ferry. Oke, si Ferry juga tidak mau ngomong, kita turunkan. Kita kasih naik ada Eman. Ya, silakan Eman, Rabia. Silakan Eman. Agak kereba, Bang. Apa? Agak kereba. Apa Kariba? Iya. Baik, baik. Silakan Eman, nyalakan kameramu. Kamu Islam atau apa? Silakan. Islam. Ya, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Nyalakan kameramu. Kamu mau nyampaikan apa di sini? Silakan. Jangan dikipas, Bang. Abang kipasan ya? Tidak, Bang, panas. Ya, kalau kipasan, suara kipasnya itu masuk, Bang, ke sini. Jadi Anda dengar begini. Anda dengarnya begitu. Nah, silakan, Bang. Apakah Anda seorang Muslim? Iya, Muslim. Muslim. Apakah Anda punya adab, bisa berdiskusi dengan baik, bisa mengendalikan emosi, nggak tukang marah-marah, kesurupan, Allahu Akbar, terus mukul orang, mecahin kaca, bisa? Bisa Anda berbuat begitu, no? Baik. Saya sangat merindukan ada orang Islam itu punya adab. Kelakuannya itu tidak barbar seperti orang kesetanan gitu. Baru naik bawaannya itu langsung emosi gitu. Bisa nggak tenang gitu loh, santai, slow begitu. Bisa? Bisa. Baik, terima kasih kalau seperti itu. Soalnya jarang saya melihat ada orang Islam yang seperti itu. Silakan. Apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Bang, gini, Bang. Mana? Menurut kan kita sudah belajar tentang di dalam Al-Quran. Menurut kita itu yang baik apa? Kita dapat. Di dalam Al-Quran. Iya. Baik. Dapat baiknya. Baik. Di dalam Saya harus Al-Quran. bertanya. Baik, di dalam Al-Quran itu sudah dikatakan bahwasanya jikalau kamu ragu-ragu tentang wahyu yang diturunkan kepada kamu, tanyakanlah orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Sesungguhnya di dalam Taurat, di dalam Injil itu terdapat petunjuk dan cahaya. Apakah Anda tidak percaya dengan itu? Iya, percaya karena kita tahu tentang itu. Oke, kalau memang seperti itu, kenapa kamu tidak percaya kepada Taurat dan Injil? Nggak tahu kan tidak ada kitabnya. Kalau tidak ada, ngapain Al-Quran menyebut-nyebut kita Taurat dan Injil? Ini tidak tahu, Dim. Loh, inilah makanya saya bilang, kalian ini punya pola pikir tuh bagaimana sih? Gini, Allah menyebut-nyebut kitab Taurat dan Injil. Betul atau salah? Betul. Oh, Betul itu. kenapa disebut-sebut kalau tidak ada? Menurut kita begitu kah? Makanya Bang, belajar dulu lah. Jangan kebanyakan membenturkan kepala ke lantai. Inilah akibatnya. Kalau kepala sering dibenturkan ke lantai, itu IQ bisa turun. Anjlok. Begitu Bang. Kan kita Kalau mau belajar. memang, begini Bang, begini, dengarkan ya, dengarkan saya. Al-Quran datang untuk membenarkan Taurat dan Injil atau untuk menyalahkan Taurat dan Injil? Terus memang mau belajar, Bang. Iya, makanya saya tanya ini. Apa? Sepanjang Anda jadi orang Islam, Anda tidak membaca isi Al-Quran, betul? Anda hanya membaca huruf Arab saja di dalam Al-Quran. Iya. Betul? Iya. Nah, Iya, ketika betul. Anda baca huruf Arabnya alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin amin. Betul? Betul. Artinya apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Ini memang begitu. Itulah yang mengakibatkan Anda sampai detik ini tidak pernah ngerti isi Al-Quran. Karena yang dijejali kepada Anda dari kecil adalah membaca huruf Arab. Habis itu dapat pahala, tidur, cuci kaki, tidur. Itu yang dijejali kepada Anda sejak kecil. Anda tidak mau mikir, apa yang saya baca ini sebenarnya? Begitu. Nah, di sini saya memberikan pencerahan kepada Anda. Supaya apa? Supaya kalau Anda membaca Al-Quran, baca artinya. Ketika Anda baca artinya, nanti akan Anda dapati. Sesungguhnya Al-Quran datang untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Bukan mau menyalahkan kitab-kitab sebelumnya, betul? Iya. Iya. Nah, maka ketika Anda membaca Al-Quran, adakah di dalam Al-Quran itu suruh beriman kepada kitab-kitab karangan ulama?
Nggak tahu bang, nggak pernah baca. Nggak ada. Kalau Anda baca Quran, tidak bakalan Anda temukan dalam Al-Quran tersebut, percayalah kamu kepada kitab karangan ulama A, ulama B, hadis C, Bukhari, nggak ada, nggak ada. Yang disuruh itu justru Anda disuruh beriman kepada kitab Injil, disuruh beriman kepada kitab Taurat. Jadi ustaz aja bang. Ini Kita sudah tahu. kemarin sudah ada yang mengangkat saya, Ustadz Edis katanya. Ya. Saya setuju dengan itu bang. Jadi Iya. menyampaikan Kalau Anda baca tentang isi Quran, Al-Quran. dengarkan. Kalau Anda membaca Quran, Quran menyuruh Anda beriman kepada Injil, menyuruh Anda beriman kepada Taurat. Tetapi yang Anda imani bukan Al-Quran. Yang Anda imani itu adalah omongan ustadz-ustadzmu tentang Al-Quran. Sama seperti umatnya Rokok Kudus alias RK. Kalau dibaca dalam Alkitab, jangan kamu sujud menyembah kepada patung. Tapi kalau karena kamu ngikutin omongannya Rokok Kudus, maka sujudlah kamu menyembah patung. Akhirnya apa? Akhirnya yang kalian dengar adalah komentar-komentar orang tentang Al-Quran dan komentar-komentar Al-Quran orang tentang Alkitab. Makanya saya lebih suka ini sebentar nih. Saya kasih background yang bagus nih. Nah ini. Akhirnya apa? Yang kalian kerjakan itu ini. Nih sebentar. Saya kasih tunjuk ya. Aduh, mana sih? Nah, ini. Nah, inilah yang kalian kerjakan sekarang. Karena apa? Karena kalian, yaitu tadi, Anda tadi tidak membaca isinya. Nah, betul. 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 Iya. Itu cuma mengaji aja bang, baca-baca anunya. Selama Anda, dengar, selama Anda jadi orang Islam, Anda disuruh nyembah siapa? Nyembah Allah. Terus yang disembah ini apa yang disembah ini? Atau saya tes dulu saja lah, saya tes dulu. Saya balikin dulu kamera saya sebentar. Anda lihat yang baju hitam? Iya bang. Oke. Yang baju hitam nyembah apa di situ Anda lihat? Nyembah apa itu? Patung kah apa? Boneka? Ya, nyembah apa di situ Anda lihat? Nyembah gambar. Ya, anu dulu, mandi dulu. Mandi dulu. Memang berat. Susahnya. Susah. Jadi teman-teman, saya mau bilang begini. Banyak orang beragama itu, mereka itu hanya sekedar ikut-ikutan. Coba tanyain. Survei, saya sudah pernah melakukan survei teman-teman, sekitar tahun 2014-2013. Saya mensurvei kurang lebih, kita kan nggak perlu mensurvei 100 seluruh orang Islam kan, kita ambil saja 100 sampelnya. Nah, dari 100 sampel yang saya survei, yang saya tanyakan begitu, 98% saya simpulkan orang beragama hanya ikut-ikutan saja. Iya, gimana? Oke. Kita kasih naik yang berikutnya. Ada naik lagi nih si Nuri lagi nih. Coba kita tanya dulu saja. Kalau dia nggak nyalakan kamera, langsung kita tendang ke langit. Nuri, kamu mau menyalakan kamera atau tidak? Kata mamaku kalian tuh makan babi. Itu nama kesupan ya. Baik, Anda tidur di bawah sana. Yang boleh makan babi itu, kata Abdul Somad, orang Islam boleh makan babi kalau kefefet. Loh, mau saya putarkan videonya kalau orang Islam boleh makan babi kalau kefefet? Boleh. Kenapa sih kalian ini kok itu aja yang dibahas? Akhirnya itu lagi juga yang saya tanggapi kan. Mau saya putarkan videonya. Kalau orang Islam boleh makan babi kalau kepepet. Nih, coba nih dengarkan. Aduh, gimana kalian ini? Coba dengarkan ini, nih. Pilihannya dua, mati atau makan babi. Nggak boleh pilih mati. Ada babi, ada mati. Sampai pilih mana? Aku pilih mati aja. Jangan. Pilih babi. Ambil tuh babi, colek-colek pakai kecap. Nah, boleh. Kenapa sih orang Islam ini modal nekat aja naik ke sini nih? Setidak-tidaknya punya pengetahuan dikit lah, gitu loh. Oke, kita kasih naik ada Theo Nelson. Ya, Theo Nelson.
Silakan Theo Nelson. Ya, selamat malam Bang Edi. Selamat Shalom. malam, shalom. Nyalakan kamera dulu Bang Nelson. Iya, tunggu ya Abang. Saya lagi pakai baju yuken aja. Bukannya naik pakai baju dulu tadi Bang. Iya, tunggu ya. Maaf. Oke, Abang pakai baju dulu. Nanti kalau udah pakai baju naik lagi ke sini, ya. Pakai baju dulu sana. Kita kasih naik ada bentar ya. Mevan, silakan Mevan. Babi haram, babu halal. Halo. Silakan Mevan, nyalakan dulu kamera Anda. Silakan. Bentar bang. Saya bantu dari sini ya Mevan ya. Bentar Bang, tapi lari. Aduh. Sebentar, saya kasih dulu stiker saya di sini ya. Sebentar, stiker saya. Sebentar. Yuk ngobrol agama ini. Bentar, saya kasih lagi stiker saya yang bagus ya. Yuk ngobrol agama. Nah, ini nih. Kita kasih naik ada Paris Sarigar. Ya, silakan Paris Sarigar. Kita nunggu satu orang saja, teman-teman. 1-2 orang saja asal bermutu, itu diskusi kita cantik, teman-teman. Tapi mau kalau 1000 orang, orangnya kayak Nisi Nuri yang nggak bermutu. Paris. Iya. Silakan Paris. Nyalakan kamera Anda. Anda yang dari baju hitam atau dari baju putih, silakan. Dis, ada mana kamu, Dis? Paris, kamu nyalakan kameramu, baru kamu ngomong. Silakan, saya tanggapi kamu. Kamu mau membahas apa di sini? Saya jabanin, silakan. Kameramu nyala dulu. Saya bantu dari sini itu. Sudah saya kirimkan permintaan untuk menyalakan kamera. Silakan Anda nyalakan kameramu. Paris Siregar. Belum ada, belum ya. Kita kasih naik ada Merida Siani Parmas. Ya, silakan Merida Siani Parmas. Silakan Merida Siani Parmas. Merida Siani Parmas, silakan. Coba saya bersihkan dulu ya, saya bersihkan dulu. Oke, biar bersih dulu ya. Nampaknya kita ini kena pembatasan, teman-teman. Oh, enggak kena pembatasan kita. Sebentar, sudah saya bersihkan ya ini semua ya. Oke, baiklah. Normal kok, enggak kena pembatasan. Kita kasih naik ada sebentar ya. Kasih Ali Almanak, coba silakan Ali Almanak. Silakan saudara Ali Almanak. Iya bang, Edis. Ya, silakan Ali, nyalakan kameramu, silakan. Enggak jadi bang, ini nyimak aja dulu. Ya udah, nyimak di bawah sana. Ya, kita masih nunggu. Teman-teman, karena memang seperti ini ya teman-teman. Kita itu kalau mau diskusi tentang agama, diskusi apa saja. Misalnya kita mau diskusi tentang jembatan Suramadu, maka kita harus undang narasumber yang ngerti tentang jembatan Suramadu. Ya. Supaya diskusinya itu bermutu teman-teman. Dan saya kasih tahu sama teman-teman, 98% orang beragama itu nggak ngerti kenapa dia beragama itu, kecuali hanya ikut-ikutan saja.
98%. Makanya kita mencari orang yang berilmu itu memang sulit. Ya, ayo silakan. Kita kasih naik ada Milit. Silakan Militan. Ya, silakan Militan. Militan, silakan nyalakan kamera Anda. Saudara Militan. Oke, baik. Oke, Halo, dia Bang. sudah. Baik, silakan Bang. Abang dipanggil-panggil kok diam saja itu. Kenapa Bang dipanggil kok diam? Tapi Silakan Bang, kenalan diri dulu Bang. oke, nama saya Angel. Saya mau, Siapa nama Anda tadi? bertanya. Angel saya. Angel, laki-laki Angel. Oke. Siap. Baik, silakan. Nama Anda Angel. Anda yang mana nih Bang? Anda yang baju putih atau yang baju hitam? Hitam. Oke, berarti Anda penyembah patung Maria, betul? Siap. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Apakah Anda pengen jualan Yang patung pertama, Maria? Oke, Silakan. siap. Saya tuh percaya sama Bunda Maria. Betul. Yang satu saya mau bertanya. Percaya? Yang pertama itu Sebentar, Iya. tenang. Iya, Sebentar siap. dulu, tenang. Iya, iya. Ini setiap omongan Anda ini berisi fitnah semua ini, tenang. Iya, makanya abang dengar dulu lah. Saya mau Iya, bertanya. sebentar dulu Bang, sebentar. Anda bilang Anda percaya sama Bunda Maria. Iya, makanya saya kan mau bertanya kan sebelumnya saya itu ngomong. Saya tuh mau bertanya. Bisa nggak saya bertanya? Boleh, cuman Ya, statement makanya Anda saya itu. tanya dulu lah, abang. Nanti. Silakan. Oke. Justru sebenarnya Anda tidak percaya kepadanya. Kalau Anda percaya kepadanya, tidak mungkin Anda sembah-sembah patung. Silakan. Oke, siap. Silakan. Saya sebenarnya ya dari dulu yang pertama saya lihat saya tuh bangga loh sama Bang Ede. Saya tuh bangga. Bertanya saja, Bang. Bertanya saja, Bang. Makanya saya bilang. Hmm. Kalau di Indonesia orang yang berani mengatakan Islam itu apa itu salah satunya itu Abang Edi itu paling orang kalau Kristen Katolik itu bangga sama Anda. Bang. Tapi Abang ngajukan ya, pertanyaan akhir-akhir- saja, Oke, Bang. siap. Pertanyaannya apa? Silakan. Ya, sekarang ini loh, Bang. Kenapa ya akhir-akhir ini Abang selalu aja menyerang Katolik? Padahal Abang Bukan dulunya menyerang bilang Abang itu Kristen. Katolik. Abang itu Kristen, kan? Baik. Saya utarakan. Dengarkan saya, Bang. Dengarkan saya. Anda ini nonton channel saya, Anda ini pengen memuaskan birahi Anda. Karena apa? Karena Anda nonton channel saya, Anda pengen bagaimana saya berdebat dengan orang-orang Islam, lalu mengalahkan mereka dalam suatu perdebatan. Dengan begitu birahi Anda terpenuhi. Sayang, channel saya bukan mau memenuhi birahi Anda. Channel saya ini adalah memberitakan yang benar. Begitu. Coba. Tadi Anda mengatakan begini, Bang, saya suka Bang, ketika Anda berdebat dengan orang Islam, saya suka. Tetapi saya tidak suka ketika Anda bilang kami ini berhenti nyembah patung. Maksud Anda, saya ingin berdebat dengan orang Islam, lalu setelah itu mari kita sembah patung Maria, begitu. Itu maksud Anda? Bukannya itu, kalau patung itu bukan menyembah, Bang. Itu hanya melambangkan aja, Bang. Tuhan yang melambangkan? Coba misalnya nih, Bang. Kalau Abang kalau ngomong kayak gitu, kalau kita tuh menyembah patung, berarti Abang udah mulai kayak misalnya nih, kita di daerah Indonesia atau di dimanapun kan punya istiadat juga kan. Mereka menyembah apa aja atau itu kan bukan menyembah, Pak. Hanya melambangkan aja, bukan menyembah. Ini ngomong apa sih ini? Oke lah, satu-satu. Ini Anda juga pengetahuan agama Anda kosong nih. Baik, dengarkan saya. Ya. Tadi Anda naik kemari, tadi saya tanya, Bang, Anda yang baju hitam atau yang baju putih? Tadi Anda bilang baju hitam, Anda penyembah patung Maria. Bahkan Anda tadi sudah mengiyakan bahwa Anda penyembah patung Maria, betul? Oh iya. Oke. Pertanyaan lalu Anda bilang, karena saya percaya kepada Maria. Pertanyaan saya, di mana Maria menyuruh Anda untuk menyembah patungnya dan Anda percaya? Kan Yesus ibunya Maria kan, Bang? Anda Habis ini itu, nggak nyambung kita itu loh yang lahir diomongin apa. dari ibu gitu loh. Militan, Kita coba harus dengarkan hormati saya lah baik-baik. ibunya. Dengarkan saya baik-baik. Apakah ada di dalam Alkitab yang wajib Enggak, disembah itu adalah ibunya Maria? Pokoknya sebagai apa ya, kita itu harus menghormati ibu gitu aja, Bang. Udah. Kita lahir dari ibu, harus menghormati. ibu. Di Iya, dalam Alkitab itu yang harus dihormati bukan hanya ibu saja. Hormatilah ayah dan ibumu. Hormatilah orang yang ubanan. Ada dalam Alkitab begitu.
Kenapa Anda tidak menyembah Di situ patung nggak orang ada- Uganan? Kenapa Anda tidak Orang menyembah Katolik patung emang ayah Anda? nggak percaya sama ayah gitu kan? Pasti ada lah. Ini loh pola pikir macam ini nih yang mau saya sembuhkan ini. Ya, Saya makanya. dulu, dengarkan saya. Saya dulu ingin menyembuhkan pola pikir Uncup dan kawan-kawan. Sekarang saya berpikir ternyata yang perlu disembuhkan itu bukan hanya Uncup dan kawan-kawan, tetapi RK dan kawan-kawan juga. Dengarkan saya. Kenapa Anda berpikir jikalau seseorang itu dihormati, maka harus dibuat patungnya dan disembah? Sekarang saya tanya sama Anda, apakah Anda menghormati ayah Anda? Ya, ayah harus dihormati lah. Kalau Apakah kita Anda kan- menghormati nenek kakek Anda? Ya, menghormati lah, Bang. Mana patungnya dan mana penyembahanmu terhadap patung mereka? Kan di situ di rumah ada misalnya kan, ada foto. Tapi patungnya, satu lagi, Pak. Patungnya orang tua Anda, kakek Anda mana? Dan kenapa tidak Anda sembah? Katanya Anda menghormati. Masa Anda tidak sembah patungnya? Mana silakan. Coba. Tapi, Abang, kalau di Indonesia, Pak, di situ ada leluhur kita nggak, Pak? Abang. Astaga. Bang, Udah. dengarkan saya baik-baik. Dengarkan saya baik-baik. Anda tadi mengatakan, kenapa Anda menyembah patung Maria? Karena diwajibkan menghormati ibu. Nah, pertanyaan saya kepada Anda, apakah Anda menghormati ibu Anda? Iya. Kalau begitu, kenapa Anda tidak buat patungnya dan menyembahnya? Kan hanya melambangkan, Bang. Di situ juga misalnya nih, ibu, ayah, kan ada fotonya juga. Ya udah, mandi dulu sana, mandi. Memang berat. Banyak orang berpikir seperti itu, teman-teman. Ya, Dis, dulu saya senang sama kamu, Dis, karena kamu dulu memuaskan birahi saya. Karena saya pengen kamu itu berdebat dengan orang Islam dan di situ birahi saya terpuaskan. Tetapi habis itu, Dis, kamu harus mendukung penyembahan patung Maria, Dis. Iya. Ada saja. Oke, kita kasih naik yang berikutnya, ada Imam. Silakan Imam. Silakan Imam. Oke, Imam sudah lari. Kita kasih naik yang berikutnya, ada sebentar ya. Venza. Silakan Venza. Udah karatan botolnya, betul. Berkarat. Venza. Ya. Oke, Ibu Ada Venza. apa, Mas Edis? Apa ada juga apa? kita sekarang, Mas? Kok ada apa? Kan Ibu yang naik ke sini. Ada masalah patung tadi, Mas. Oke, coba Kalau kenalan di diri dalam- dulu, Ibu Venza. Kenalan diri Nama saya dulu. Venza. Ibu yang Nama baju saya- hitam atau yang baju putih? Nama saya dipanggil orang Mama Dito. Saya sering dengar Edis debat-debat dengan orang Islam dan saya suka dan sopan sekali. Oke. Saya Ibu dengar belum menjawab sekarang- pertanyaan saya, Ibu. Dengarkan lagi ya. Ibu yang Ya. baju hitam atau yang baju putih? Mana baju hitam? Baju putih, Pak. Baju putih, baju putih. Astaga. Kenapa nalar orang nih sulit banget nangkep ya? Bu, coba Ibu, Bu, gini. Ibu tenang dulu, tenang. Tarik napas. Hembuskan. Tenangkan diri dulu, tenang. Oke, saya balik dulu ya badan saya, Bu ya. Saya balik dulu. Teman-teman sabar ya. Sabar. Bu. Oh, Ibu. Baik. Oke, Ibu lihat gambar yang ada di layar saya? Oh ya. Oke. Ibu lihat yang baju putih? Ya. Oke, yang baju putih itu melambangkan agama apa? Sebentar ya, saya pakai kacamata saya. Astaga. Pantas saudara-saudara. Aduh, berat dunia ini teman-teman. Gimana saya nggak minum Paramek tiap hari? Jangan mau bilang berat dulu, Mas Edis. Ya, Tunggu sudah saya- pelan-pelan. Silakan, Bu. Oke, Ah. Ibu lihat gambar yang ada di depan. Oh ya. Kelihatan? Orang Islam bentuknya tuh. Gimana? Orang Islam tuh. Ini Ya. yang sebelah ini menyembah Yesus bentuknya di baju hitam. Astaga. Ini kan gambar Yesus di atas nih, Dis. Yang ini gambar Ka'bah.
Oke, pelan-pelan Bu, pelan-pelan ya, pelan-pelan Bu. Bu, yang Ya. baju yang baju hitam, baju putih, di depannya ada apa? Ka'bah. Ada Ka'bah. Itu Ya. melambangkan agama apa, Bu? Nama Islam. Oke, sekarang yang baju hitam, Bu. Ibu yang Ibu lihat di depan itu patung laki-laki atau patung perempuan? Wah, Bunda Maria nampaknya itu. Ah, iya, Maria Ibu. Jangan Ibu bilang Yesus. Oke. Oh, iya, Itu melambangkan iya, agama apa, Bu? Kristen. Kalau tidak salah saya itu Kristen. Oh, Katolik, Bu. Oh ya Katolik. Ya saya tahu saja itu Kristen baik, semua lah. baik, baik. Oke. Oke, makanya Ibu saya tanya, Ibu yang mana? Yang baju putih atau yang baju hitam? Oh, sayanya kebetulan yang baju putih. Oke, baik. Silakan Ibu. Sekarang baru bicara. Silakan. Iya. Hmm. Yang baju putih itu diperintah oleh Allah melalui Roh Kudus yang disampaikan kepada Nabi Muhammad agar dia solat atau menyembah Tuhannya menghadap ke Ka'bah. Bukan berarti dia menyembah Ka'bah itu sayang. Baik, saya tanya dulu Ibu. Baik, baik Bu. Gini, Ibu lihat yang baju hitam Bu? Ya. Oke, itu menyembah apa Bu? Menyembah Bunda Maria nampaknya itu. Menyembah patung. Menyembah patung Bunda Maria. Oke. Kalau posisi badannya baju putih dengan baju hitam sama tidak? Sama. Sama-sama ngapain? Menyembah. Sama-sama menyembah. Oke. Kalau misalnya yang baju hitam menyembah patung, nah kalau Ya. patungnya diganti dengan Ka'bah, berarti menyembah apa, Bu? Melaksanakan perintah Tuhan agar menyembah Ka'bah. Memang berat ini saudara-saudara, kalau begitu susah ini, sulit nih. Kalau berat begini memangnya berat. Jadi begini Bu, kalau misalnya yang baju hitam tadi patung Marianya dicabut dengan pohon beringin, berarti menyembah apa? Ini tergantung perintahnya, Dis. Ada enggak perintahnya dari Tuhannya? Begitu pendak. Kalau Bunda Maria Kalau itu diperintah tidak berarti ada bukan menyembah. perintahnya, sayang. Jangan potong suaraku, Dis. Bukan, kalau diperintah berarti bukan menyembah. Berarti yang baju hitam tuh, Dis. Gini Bu, sebentar, gini, sebentar, biar enak kita diskusi, tenang Bu, tenang Bu, ini Bu, dengarkan saya Bu, Ibu dengarkan saya, biar enak kita diskusi, dengarkan. Ini, sebentar Bu, dengar, ini ada air minum ya, oke? Kalau orang Kristen begini Bu, kalau orang Katolik begini. Oke. Itu namanya minum, betul? Ya. Nah, kalau orang Islam begini, itu namanya apa? Ya sesuai, kalau masalah ibadah beda dengan minum, Dis. Kalau ibadah tuh ada perintah dari Tuhannya. Oke, kalau diperintah gini, tenang, sebentar, tenang. Ya, ya. Orang Islam begini, sebentar. Kalau ada orang Islam begini. Tapi diperintah sama Allah. Itu diperintah sama Allah. Berarti namanya bukan minum itu tadi ya, karena diperintah, betul? Dis, kita harus bedakan minum dengan beribadah, Dis. Kalau beribadah kepada Tuhan, Dis, ada peraturannya, Dis. Berat. Dis, tuh. Kalau minum, Dis, itu tergantung kepada hawa kita. Kalau kita haus, minum. Saya Kalau tampilkan tidak haus, lagi ya minum. gambarnya Dis, yang merasa teman-teman, berat untuk tuh. menyadarkan mereka, kita harus Jangan benar-benar bela-bela, Dis. Jangan pakai bersabar. Baik. sayang, kalau Oke, Paulus tuh memang tutup. Kalau Paulus Mari itu ke bohong. Paulus, entah apa hubungannya sayang, dengan Dis, Paulus, sayang. coba. Hubungannya dengan Dis, Paulus Dis, itu anak apa? Kalau Oke, ibadah dengan minum beda, Dis. Baik. Kalau ibadah ada peraturannya. Oke, Yang dibawa baik. oleh utusan Allah, utusan Tuhan. Oke, baik. Kalau tidak Ini ada ngapain, utusan Bu? Mana? Itu Ini orang-orang ini sedang beribadah, betul? betul. Oke. Mereka ngapain ini? Makan? Menyembah? Atau lagi mancing? Sebentar, mereka lagi ngapain? Mancing, makan, atau menyembah? Ini menyembah tapi tidak ada perintah dari Tuhannya. Oke, Mau menyembah. sendiri. Oke, tenang Bu, tenang, menyembah. Tenang, Dis. Bu, jangan Tenang, ngomongin Dis. Tuhan dulu. Nanti kalau ngomongin Tuhan, mendadak akal itu tidak ada gunanya lagi. Tenang. Di dalam Bu, Bibel, dengarkan Dis, dulu, Tuhan pelan-pelan, tidak boleh pelan-pelan. menyembah Tenang patung. tenang. Dis. Tenang Berat dulu, Bu. bagi Tenang, Bu. Dis. Tenang, Bu. Dis. Bu, tenang dulu, tenang. Dis. Tenangkan Ya. dirimu, Ibu. Tenangkan dirimu. Jangan marah-marah, oke? Tidak, Tenang. tidak marah-marah tuh. Baik. Ini ngapain, Bu? Mana? Orang-orang ini ngapain? Kunju. Ini menyembah. Menyembah. Apa yang disembah? Nampak patung tuh, Dis. Oke. Kalau patung ini saya cabut, selalu saya ganti dengan patung Maria, orang-orang ini masih disebut menyembah tidak? Iyalah, kalau seperti Masih itu disebut juga menyembah. Hanya saja yang disembah sudah berganti jadi Iya. patung Maria, betul? Betul. Oke. Kalau saya ganti pohon ini dengan pohon beringin,
Ya, saya cabut patungnya, saya ganti dengan pohon beringin. Berarti orang-orang ini masih tetap saja disebut menyembah, tetapi yang disembah pohon beringin, betul? Menyembah pohon beringin. Oke. Sekarang kalau pohon beringinnya saya cabut, saya ganti dengan Ka'bah, maka orang-orang ini disebut ngapain? Karena ada perintah dari Tuhan untuk menyembah Ka'bah. Iya, diperintah ngapain? Diperintah buat apa? Kalau orang Islam tuh ada perintahnya, ada peraturannya. Ya, diperintah ada untuk apa? Diperintah untuk apa? Menyembah Allah menghadap kepada Ka'bah. Ada perintahnya. Kalau menyembah apa? Menyembah apa? Itu perintah saya iblis, setan. Menyembah apa tadi? Menyembah apa? Apa? Menyembah apa? Menyembah tidak ada perintah dari Tuhan. Aduh. Ini namanya adalah sulit. Berat saudara-saudara. Baik, sekarang kita ke ayat. Oke. Baik, sekarang kita ke ayat ya. Sekarang kita ke ayat. Coba Ibu tunjukkan sebentar. Tenang. Baik. Tadi Ibu bilang bahwasanya menyembah ini adalah menyembah Allah untuk menghadap kepada Ka'bah. Tolong ayatnya silakan. Oke, sebentar ya, Dis. Menghadap Ka'bah. Silakan. Dis lihat surah Al-Baqarah ayat 144. Silakan dibaca. Saya baca terjemah saja ya, Dis. Silakan Maka baca. hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, hadapkanlah wajahmu ke arahnya. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 144. Mana di situ menghadap kepada Ka'bah? Ada, Masjidil Haram itu adalah tempatnya Ka'bah kami. Mana ayatnya bahwa Masjidil Haram itu Ka'bah? Mana? Ini ilmu untuk Edis. Iya, ayatnya dong. Silakan ayat. Baca ayat. Tulisannya kecil nih, ha. Silakan. Artinya saja ya, Des. Ya, silakan bacakan artinya, silakan. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Iya, Masjidil Haram itu mana dalilnya kalau Masjidil Haram itu Ka'bah? Mana? Masjidil Haram itu tempatnya Ka'bah. Iya, dalilnya dong, dalil. Silakan. Masjidil Haram itu di mana? Di Mekah, Dis. Mana dalilnya? Silakan. Dan di mana saja kamu berada, hadapkanlah wajahmu ke arahnya. Masjidil Haram. Ibu jangan ulang-ulang terus. Di mana dalilnya bahwa Masjidil Haram itu di Mekah? Mana? Itu Mekah itu adalah kiblatnya umat Islam. Iya, dalilnya. Silakan. Ini dalilnya Masjidil Haram. Surah Al-Baqarah ayat 144. Astaga, Bu, Ibu, dengarkan, Bu. Kalau misalnya nih, saya bilang bahwa Masjidil Haram itu di Israel gimana? Oh, Israel itu Palestina. Ya sudah. Coba saya tanya, tenang. Betul tidak bahwasanya kiblat pertama kali Muhammad itu ada di Baitul Maqdis, betul? Betul, tapi sudah dipindahkan oleh Baitul Maqdis di mana? Haram. Baitul Maqdis di mana? Itu di Palestina. Oke, di Israel betul. Di Israel betul. Di Palestina, Des. Di Israel betul. Nah, Palestina. Di mana ada Palestina di dalam Quran, Bu? Aduh, memang mereka ini udah kena racun para ustadz-ustadznya ini. Iya, sebutkan satu kosakata Filistono di dalam Quran, silakan. Apa? Ada nggak penyebutan Palestina dalam Quran? Yerusalem. Oke. Lalu dari mana dalilnya bahwa Masjidil Haram itu ada di Mekah? Tadi wah, kalau cuma ini terus ngapain kita di sini? Tunjukkan dalilnya. Kalau bahwa Masjidil Haram itu ada di Mekah, silakan. Ini Al-Quran Al-Baqarah ayat 144. Sudah Anda baca tadi di situ. Maka di mana saja kamu berada, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Pertanyaannya, mana dalilnya bahwa Masjidil Haram itu ada di Mekah? Masjidil Haram itu di Mekah. Mana ayatnya? Tunggu bentar. Silakan. Kalau ada ayatnya, saya lompat dari Monas. Silakan. Berat bagi Edis menerima kebenaran. Masjidil Haram itu kami sudah menghadap ke Masjidil Haram itu, yaitu ke Ka'bah, di mana ayatnya?
Ya itu ayatnya tadi Al-Baqarah 144. Tidak ada di situ disebut di Ka'bah, nggak ada. Baik. Oke. Ali Imran ayat 96. Silakan baca. Sesungguhnya rumah atau ibadah pertama dia bangun untuk manusia yaitu Baitullah yang di Mekah. Nah, diedit. Baca yang benar. Baca yang benar, baca yang benar. Di mana? Coba. Apa ya di mana, Dis? Coba baca yang benar. Kenapa kau Apanya? edit Quranmu? Kenapa kau rubah-rubah Quranmu? Coba baca yang benar. Baca yang benar. Baca yang benar. Apanya? Sesungguhnya, coba baca. Sesungguhnya rumah ibadah pertama dibangun untuk manusia ialah Baitullah. Yang di Mekah, yang diberkahi. Coba baca yang benar, yang di mana? Yang di mana? Apa? Coba ulangi lagi. Di mana di situ menurut sebentar. Menurut ayat itu di mana? Di mana? Sekarang Edis saja yang nanya saja. Baca lagi yang benar. Di mana? Di mana? Di mana? Apa? Apa ya di mana? Rumah yang pertama kali dibangun ada di mana? Kalau di Mekah, iya itu penemuan ini. Saya tampilkan ayatnya. Bagaimana kalian merubah-rubah isi kitab kalian, mengedit-edit isi kitab kalian demi hawa nafsu kalian? Sebentar. Itu bohong, mengedit-edit. Baik. Tenang. Ali Imran berapa tadi? Ali Imran berapa? Ayat 96. 96. Saya tampilkan ya. Kalau misalnya nanti berubah-ubah, Anda siap untuk mengatakan bahwa ayat ini sudah dirubah-rubah? Betul? Mana ada dirubah-rubah? Saya tampilkan. Ali Imran ayat 96 ya. Kita kamu memang banyak dirubah hasil penelitian. Baik. Kalau kami langsung firman dari Allah langsung. Oke, silakan Anda baca. Mana aku baca? Mana saya baca? Sebentar, biar saya fokuskan dulu. Sabar, biar saya fokuskan dulu. Oke, sudah fokus. Silakan. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia yaitu Baitullah yang Mekah yang diberkahi. Oke, sebentar. Di mana? Mekah. Coba baca bahasa aslinya. Di mana? Itu ialah Mekah. Di mana? Mekah itu sayang. Iya, di Mekah. Oke, di Mekah Ibu. Kenapa Ibu rubah-rubah? Tak ada dirubah. Oke, coba bahasa aslinya di mana dikatakan, Bu? Bahasa aslinya di mana dikatakan? Mekah itu nama lain dari Mekah. Aduh, ngedit aja kerja kalian ini. Jangan edit-edit, Bu. Tidak boleh begitu. Kenapa Anda mengedit-edit? Apa yang diedit-edit? Oke, dibilang Oke, Bu. Menerima kebenaran, Dis. Oke, ini bacaannya apa? Di Mekah itu artinya Mekah, nama lain dari Mekah. Mana dalilnya kalau Mekah itu Mekah? Itu ya ini tanda kurung, ini tidak ada ini. Di dalam bahasa Arabnya itu tertulis Baka. Coba Anda baca bahasa Arabnya, yuk. Itu nama lain dari Mekah. Ngarang. Ya, tertulis Baka, Bu, bukan Mekah. Baka, bukan Mekah. Sekarang pun masih ada Mekah. Iya, yang ada Baka, Bu. Jangan diedit-edit. Ya sudah, ini tertulis Baka atau Mekah? Tertulis Baka atau Mekah? Kalau nama lain dari Baka. Jangan nama lain dulu, jangan nama lain. Tertulisnya di dalam Quran Baka atau Mekah? Nama kuno dari Mekah itu nama lamanya. Ya udah, tertulisnya Baka atau Mekah? Ya Baka di situ. Baka, terima kasih. Itu nama baik, lain kalau begitu. Nggak ada Mekah ya? Dari Mekah. Ya, itu asumsi liarmu. Itu asumsi liarmu, Bu. Ya sudah, mana dalilnya dalam ayat lain kalau Baka itu Mekah? Itu sudah ada tuh keterangannya supaya Edis mengerti. Ini namanya tanda kurung. Kok keterangannya? Ini namanya tanda kurung, Bu. Di situ tertulis Maka. Lalu kalian rubah jadi Maka. Gimana dalilnya? Sungguh nekat yang nyata. Edis, dalilku sudah banyak sekarang. Kasih dalilmu. Mana Yesus minta disembah? Nggak ada dia minta-minta disembah. Yang minta-minta disembah itu setan. Itu namanya kau. Ya memang yang minta-minta disembah setan kok gimana? Yang minta-minta disembah-sembah itu setan. Gimana? Memang setan. Ya betul, makanya setan minta disembah-sembah. Tolong sembah gue dong, sembah dong gue. Awas lu nggak nyembah gue ya. Tolong dong sembah gue dong. Itu setan yang terkutuk.
Gimana Anda itu? Jadi Tuhanmu setan juga. Loh, tidak. Karena dia tidak minta disembah-sembah. Yang minta disembah-sembah itu adalah setan yang terkutuk. Gimana? Tuhanmu Mana? juga minta disembah. Apa? Iblis minta disembah. Tuhanmu ada juga minta disembah dalam Biblanya. Mana? Tunggu kita cari datanya ya. Silakan. Oke. Tuhan minta disembah dalam Biblia. Silakan. Ntar ya, Terima kasih Dis. Bang Jo. Silakan. Aku ngambil dalilnya. Telo, tunggu, Be. Silakan. Dor. Tunggu dulu. Masa Ya jangan ada lama-lama. Kita tidak punya waktu seharian buat nunggu-nungguin itu. Silakan. Ini dalam Keluaran 20 ayat 3. Bacakan. Tuhan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi dia minta disembah. Ya tidur di bawah sana. Ya tidur di bawah sana. Tidur di bawah sana. Tidur di bawah sana. Oke, kita kasih naik yang berikutnya ada Adrianus naik. Silakan Adrianus naik. Makasih Bang Aman. Thank you Bang Aman. Makasih Bang Aman, makasih Bang. Silakan Adrianus naik. Oke, Adrianus naik, dia tidak ada. Kita kasih naik yang berikutnya ada Imo. Silakan Imo. Imo Natonis, silakan Imo Natonis. Ya Bang, tunggu saya ini apa? Silakan Bang, nyalakan kamera. Saya kasih alam dulu Bang ya. Ya, silakan. Saya bantu dari sini Bang untuk menyalakan kamera. Silakan yuk. Ya, saya tarik tempat dulu. Aduh. Halo. Kita hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Baik, Abang dibawa dulu. Naiknya minggu depan. Oke. Kita kasih naik yang berikutnya ada Al-Huda. Silakan Al-Huda. Silakan Al-Huda, nyalakan kameramu. Kecilin Al. Al-Huda. Ya, bentar. Silakan. Nah, gitu dong. Kalau naik lagi, itu Lis. langsung nyalain kamera, siap berdiskusi gitu. Kalau belum siap nyimak aja dulu di bawah, nggak usah maksain diri. Oke, Al-Huda. Kenapa wajahmu tidak kelihatan Al-Huda? Bentar, Dis. Jangan diturunin lagi, Dis ya. Oke, Al-Huda, apa yang mau Anda sampaikan di sini Al-Huda? Iya, yang saya sampaikan. Kita bandingkan antara... Kecil suaramu. Ya, oke, dengar. Kita bandingkan antara Paulus dan Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala dengan Yesus yang Anda tuhankan. Oke? Satu-satu aja kalau bahas, nggak cukup. Satu aja udah terlalu banyak. Jangan terlalu banyak yang kita angkat isunya. Satu aja. Apa yang mau Anda angkat apa? Oke, Dis. Oke dah, kita lihat gambar aja itu, lihat gambar, Dis. Oke, baik. Gambar. Saya balikin dulu badan saya. Pertanyaan saya kepada kamu. Apakah gambar ini mewakili realita yang sebenarnya atau tidak? Iya, betul. Oke, yang putih memang itu dilakukan oleh orang-orang Islam, betul? Betul, saat ibadah haji. Oke, pertanyaan saya coba ke yang hitam dulu. Yang hitam itu lagi ngapain? Lagi makan gorengan? Lagi tidur? Atau lagi nyembah? Ya, kalau yang hitam kan bukan iman saya. Mungkin boleh saya katakan menyembah ya. Jangan mungkin. Nanti kamu berstandar ganda. Bukan, atau gini Anda saja. bertanya bukan iman balik saya, dulu Bang. badan saya. Gini saja, Al-Huda. Kalau kamu mau diskusi yang akademis, netral, tidak membela-bela iman kita, mentang-mentang kita Islam, kita bela-belain Islam. Bukan seperti itu cara diskusi. Kebenaran adalah kebenaran, tidak pandang bulu mau apa itu, ya. Baik, saya ingin melatih supaya orang itu bisa bersikap netral, ya, bisa bersikap independen tanpa membela-bela imannya. Pertanyaan saya begini. Tolong coba Anda mundur ke belakang, berikan dulu kepada kami penonton gerakan atau postur tubuh atau sikap tubuh menyembah. Silakan.
Ya, itu yang pakai baju putih menyembah. Tetapi gerakan untuk menyembah di umat Islam nggak cuma itu doang, Dis. Ada 2 kalimat syahadat, ada begini, Al-Huda, ada Al-Huda. sujud di antara Sikap, ya. posisi tubuh, sikap tubuh atau gestur tubuh menyembah seperti apa? Coba. Ya, itu termasuk. Oke, saya balik dulu kamera saya lagi biar nggak kelihatan badan saya. Berarti ini yang disebut dengan sikap tubuh menyembah, betul? Ya, betul. Oke, jangan diralat lagi. Nanti kalau diralat lagi ngapain kita diskusi? Yang dilakukan umat Islam, diralatnya begini. Tetap yang dilakukan umat Islam bukan hanya ruku, bukan hanya sujud. Saya tidak tanya umat. Saya tidak tanya umat. Pertanyaan saya, apakah itu dengan yang dimaksud dengan sikap menyembah? Betul. Oke, berarti itu menyembah, betul nggak? Betul. Oke, tanpa pandang bulu, mau agama apapun asal begitu posisinya nyembah, betul? Iya. Oke, baik. Kini kita baru netral kalau begini. Saya senang kalau netral begini. Baik. Pertanyaan saya, apa yang disembah oleh orang yang berbaju hitam? A, tanah. B, duit yang jatuh di situ. Atau C, patung. Patung. Baik. Sekarang kalau patungnya saya cabut, saya ganti dengan pohon beringin. Apakah masih disebut menyembah tanah, menyembah cincin yang jatuh, atau menyembah pohon beringin? Menyembah pohon beringin. Oke. Terakhir, kalau saya cabut patungnya itu, saya geser Ka'bahnya ke kanan. Berarti nyembah apa dia? Nyembah Ka'bah. Nah, terus? Gitu. Ya, terus? Pertanyaan saya, berarti yang putih menyembah apa? Menyembah Allah Subhanahu wa taala. Memang itu ibadah haji, Des. Ini mulai. Kamu itu kalau dijawab emang maunya begitu, ujung-ujungnya diturunin, ya kan? Ujung-ujungnya diturunin. Jadi seolah-olah pertanyaan Anda itu berat padahal kecil. Ya, sudah. Pertanyaan itu seolah-olah silakan berat, kamu berbicara kecil. sekarang. Silakan kamu berbicara. Dis, satu pun dalil nggak ada di Al-Quran yang tertulis menyembah Ka'bah, nggak ada, Dis, nggak ada. Dengarkan dulu ya, jangan dipotong. Anda ini pola pikirnya gimana? Dengarkan dulu, pola pikir bukan begitu. Masa itu pola pikir karena tidak haji. tertulis di dalam Quran maka tidak nyembah. Lah ini pola pikirmu pola pikir orang-orang gak waras. Pola pikir orang yang beragama itu harus mengikuti. Ini kamu yang disebut dengan kesalahan berpikir. Begini. Ini nggak bisa saya untuk menjelaskan, Bang. Dengerin dulu Al-Huda. Sabar tuh. Dengerin Al-Huda. Pola pikir itu begini. Kalau pertanyaan Anda sudah saya ikutin loh. Saya hormati pertanyaan Anda. Tenang dulu. Ujung-ujungnya jangan diturunin, Des. Al-Huda. Kalau kamu ngomong, saya ngomong, yang mau didengar siapa coba? Ya saya mau menjawab Ya, tapi Anda sebelum kamu jawab tapi coba dengarkan silakan. saya. Sebelum kamu jawab dengarkan saya. Dengarin. Suatu itu A, B, C, D itu dikatakan menyembah, dikatakan nyolong mangga, dikatakan itu tergantung praktek di lapangan atau tergantung tertulis dalam Quran? Praktek di lapangan. Baik. Tetapi pertanyaan saya, tenang, belum Ya. selesai. Silahkan. Belum selesai. Tenang. Belum selesai. Tenang. Oke, Al-Huda. Kalau Al-Huda melakukan seperti ini kepada pohon beringin, Al-Huda disebut menyembah pohon beringin, betul? Mungkin kejawen ya, itu serah itu. Ya betul. Oke. Mungkin kejawen agamanya mungkin apa? Ada nggak tertulis dalam Quran bahwasanya Al-Huda nyembah pohon beringin? Tidak ada Ya sama iya, sekali. masa dalilnya Ya suruh udah, tunjukin makanya dalam saya Quran jelaskan. gimana? Makanya boleh ditanggapi. Fakta yang terjadi di lapangan itulah dalilnya kok malah di dalam Quran. Baik, saya Sama tanggapi ya. dengan habis ini penutup, habis dengar. Anda ngomong. Sabar, saya kasih kesempatan ngomong. Silakan. Sama seperti rokok kudus ya, alias RK. Saya tanya, RK, kalau ada seseorang begini-begini kepada patung, begini-begini kepada patung Maria, itu nyembah patung Maria nggak? Tunjukkan dalilnya dalam Alkitab. Ada saja. Gimana pola pikirnya? Silakan Anda jawab sekarang. Baik Bang, terima kasih Bang ya. Tolong direkam teman-teman. Ini penjelasan saya dan tanggapan saya. Orang Islam belum pernah menemukan di satupun ayat suci Al-Quran tentang menyembah Ka'bah. Kenapa? Orang Islam itu berakal, lalu imannya dimainkan. Kenapa? Kalau tertulis, ada tertulis kita ikutin. Kalau nggak ada, nggak kita ikutin. Kalau misalnya Bang, Abang menganggap bahwa orang Islam menyembah Ka'bah, ya Bang, itu ibadah haji Bang. Kalau misalnya Ka'bah itu Bang dipindahin ke Kebayoran atau ke Makassar sana, pasti seluruh dunia menghadap ke Makassar. Itu yang pertama Bang. Itu praktik ibadah haji. Abang lihat di depan masjid, di mimbarnya paling depan apakah ada Ka'bah? Kan nggak ada Bang. Kita menyembah seluruh dunia itu tertuju kepada Ka'bah. Itu Bang. Karena memang Abang ini bertanya, cari apa ya? Cari Islam yang awam aja gitu. Jadi begini Bang, dengarkan dulu Bang. Masalah menyembah, Abang biar tahu orang Islam itu menyembah tidak hanya seperti itu. Itu tuh posisinya tidak hanya seperti itu Bang. Ada 2 kalimat syahadat, ada duduk di antara ada sujud, ada ruku, macam-macam Bang. Enggak seperti itu. Makanya begini Bang, dengarkan Bang.
kita orang beragama, Bang. Apa yang tertulis di kitab sucinya pasti kita ikuti. Termasuk Abang harus mengikuti. Maka Abang hari Minggu beribadah pun tidak ada. Tidak ada di kitab Abang, tetapi Abang ikuti. Itu namanya bid'ah, Bang, kalau di Islam. Sudah? Seperti itu, Bang. Sudah gantian? Silakan. Oke. Ini ngapain? Itu sujud. Ya, menyembah, betul. Ya. Oke, ada nggak mereka baca dua kalimat syahadat? Mana? Mereka ini. Dua kalimat syahadat itu tidak dalam posisi sujud, Dengar Bang. dulu. Di antara Waktu atahiyat, dia ngomong Bang. begini, ada nggak baca dua kalimat syahadat? Mana? Kalau sujud nggak ada, Bang. Itu praktek ajaran agama Islam nggak ada waktu sujud dua kalimat syahadat. Duduk Yang di antara- ditanya mereka-mereka Loh, ini ketika sujud begini ada baca kalimat syahadat nggak? Bang, ketika dia sujud ini tuh yang subhanallah, ditanya kok bukan subhanallah panjang bi'ala. lebar, ada enggak gitu loh. Enggak ada, ya Bang. itu jawabnya enggak ada. Itu sujud itu subhanallah bi'ala Baik, wa bihamdih. sebentar, tenang. Nah, makanya. Ketika tidak ada mengucapkan dua kalimat syahadat, berarti mereka bukan menyembah, betul? Ya, betul. Oke, berarti ini bukan menyembah patung, betul? Apa sih Loh, itu? gimana? Patung apaan sih? Enggak, itu patung apaan? Saya enggak jelas itu. Nggak Makanya jelas, dengerin Bang. satu kali Anda lagi. bertanya. Dengerin satu kali lagi. Mereka tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, betul? Coba tunjukkan yang aslinya, Bang, jangan kartun begitu, Bang. Udah Kalau ini ada, aja Bang, nih. coba. Oke, baik. Kartun kau Udah, tampilkan, oke, Bang, nih. Bang. Baik nih. Oke. Ketika dia sujud begini, dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, betul? Nah, kalau Islam enggak, Bang. Itu kan Kristen tuh. Kalau Islam enggak, Bang. Iya, Ketika menurut sujud, Bang, mengucapkan dua kalimat logikamu, syahadat. asal tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, berarti kan nggak menyembah, betul? Ya. Berarti dia tidak menyembah patung, betul? Bang, maaf nih, Bang. Entah Abang ini apa bertanya tentang iman lagi. orang. Entah apa yang ada di pikiran kan tidak Anda, Bang. mengucapkan dua Bertanya di kalimat luar iman. syahadat, berarti nggak nyembah Saya patung, ini, betul? Bang, Anda buka komal begini bertanya tentang Islam, saya jawab. Ya udah, dibawa Tetapi kalau dulu iman sana. orang, tidur, ya jangan sana, malu. tidur. Logikamu tadi mengatakan begini, kalau begini saja tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, berarti nggak menyembah. Ya ini pun dia tidak menyembah patung Maria karena tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Betul. Jadi kalau misalnya ada Tuhan datang misalnya ngomong sama dia, kenapa kau sembah patung Maria? Tuhan, saya kan tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, berarti nggak nyembah. Apa pola pikirmu? Yang namanya begini itu, ini disebut menyembah. Ini loh, sikap tubuh, postur tubuh sedang menyembah tuh kayak begini. Begitu loh. Mau mengucapkan kalimat syahadat kayak mau diem-diem aja, mau nggak ngomong, itu tetap nyembah namanya, Peang. Berat Anda ini. Saya kasih tunjuk lagi nih. Waktu orang ini melakukan seperti ini, ada dia ngucapin Bismillahirrahmanirrahim. Ada nggak dia ngucapin dua kalimat syahadat? Nggak ada. Dia nggak ngucapin dua kalimat syahadat, tapi disebut apa? Disebut menyembah, tetap disebut nyembah. Gimana? Anda mau ngucapkan, Anda mau nggak ngucapkan, tetap disebut nyembah. Masalahnya apa? Masalahnya kalau ini misalnya dicabut, diganti pohon pisang. Oh, itu nyembah pohon pisang. Tidak boleh itu. Karena itu pohon pisang, tidak boleh. Diganti patung Maria. Tidak boleh itu. Namanya penyembahan patung Maria. Ganti dengan Ka'bah. Ganti dengan Ka'bah. Oh, kalau itu boleh. Selesai sudah. Mulai. Pokoknya teman-teman, saya sudah bilang, kenapa itu bisa terjadi? Dis, kenapa sih orang bisa kayak gitu pola pikirnya? Nah, itu yang saya sebut dengan begini. Nih teman-teman ya, saya sudah pernah mengutarakan hal tersebut berkali-kali. Jadi teman-teman, di dalam otak manusia itu akan mencari segala macam daya upaya untuk membela apa yang dia yakini. Iya. Karena selama ini sudah dicekokin dari kecil bahwasanya kalau seperti ini itu nggak menyembah, ya. Jadi otaknya akan terus mencari daya upaya untuk membela dirinya, untuk mencari kenyamanan otaknya. Tapi sayang, itu namanya nipu diri sendiri. Iya. Coba tanya sama yang ini. Ini loh yang ini, tanya sama dia. Itu nggak nyembah itu namanya kembar. Kita kasih naik ada tuh kan. Sebentar.
Pembatasan. Kita kasih yang berikutnya, ada Elmen Setia. Silakan Elmen Setia. Silakan Elmen Setia. Ya, selamat malam Bang Edi. Selamat malam Bang, nyalakan dulu kamera Anda. Oke. Sebentar, kok nggak bisa Bang Edi sini? Saya bantu dari sini Bang ya. Tuh, sudah. Di sini tuh tinggal perkara jujur aja kok. Iya, jujur. Silakan. Oh ya, bisa. Silakan. Anda klik aja itu simpan atau terima. Oke. Oke, Bang, coba Bang, Abang yang dari baju putih atau yang baju hitam? Dari baju putih. Baju putih. Silakan Bang, apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Ini apa temanya apa ini Bang Edis? Oke, saya balik lagi badan saya. Oke, Bang, Anda lihat yang baju putih? Lihat. Oke, dia nyembah apa? Dia nyembah apa itu? Ka'bah. Oke, betul tidak bahwa dia menyembah Ka'bah? Ya, itu cuma simbol itu. Arah kiblat. Simbol, baik. Berarti menyembah benda mati, betul? Arah kiblat itu bukan benda mati tapi arah kiblat umat Islam. Iya, berarti umat Islam melakukan penyembahan kepada benda mati, betul? Salah. Arah kiblat itu. Baik. Oke, sekarang begini. Coba Bang, kalau kira-kira yang baju putih itu saya geser Ka'bahnya saya ganti dengan patung Maria. Kira-kira yang baju putih nyembah apa? Nyembah apa ya? Nyembah patung. Nah, oke. Kalau yang baju putih mengarahkan pandangannya itu, mengarahkan arah sujudnya itu ke patung Maria, berarti itu namanya nyembah patung Maria, betul? Ya mungkin ya. Jangan mungkin. Mungkin ya. Jangan mungkin. Coba tenangkan dulu. Hilangkan dulu pikiran-pikiran membela diri. Hilangkan dulu pikiran-pikiran mencari pembenaran. Oke? Anda jujur dulu, bersikap jujur. Mau? Ya, mau bersikap jujur nggak? Mau. Oke, sekarang begini Bang. Kalau yang baju putih itu Bang, mengganti arah kepalanya itu ke arah patung Maria, berarti disebut menyembah patung Maria nggak? Iya. Oke. Terus kalau dia mengarahkannya kembali ke arah Ka'bah, berarti dia menyembah Ka'bah nggak? Menyembah Ka'bah. Oke, berarti tidak masalah. Mau diganti apapun, tetap di situ disebut menyembah, betul? Iya, menyembah. Oke, berarti jawaban kesimpulannya, berarti umat Islam menyembah Ka'bah, betul atau salah? Salah. Menyembah Ka'bah, tetapi ada terusannya itu. Menyembah Ka'bah, betul? Menyembah Ka'bah karena itu simbol kiblat. Baik. Arah kiblat. Oke, baik. Coba sekarang buat pengakuan dulu ya Bang, yuk. Saya Islam, coba yuk. Saya Islam. Saya Islam. Saya mengaku. Bahwa saya menyembah Ka'bah. Menyembah arah kiblat. berat, sulit mengakui kenyataan. Oke lah Bang, baiklah ya, saya turunkan lah ya. Saya cuma mau kasih info begini Bang, saya kasih tahu Bang. Ini, dengar dulu Bang. Oh ya udah, Anda bertanya, silakan. Anda bertanya apa? Begini Bang, ini saya kan sering di komal-komal Kristen seperti Pak Bom RK itu kan. Oke. Itu kan di Yesaya 66 nomor 17 kan babi itu kan haram. Kenapa orang Kristen kok memakan babi? Babi itu haram. Enggak semua orang Kristen makan babi Bang, enggak semua. Emang ya? Enggak semua, ada orang Kristen yang makan babi Bang. Tetapi kebanyakan pendeta-pendeta di TikTok ini kok saya setiap masuk. Kalau Anda mau jadi Kristen Bang, Anda nggak harus makan babi Bang. Kalau Anda menjadi Kristen, Anda tidak harus makan babi Bang. Mana dalilnya? Kalau jadi Kristen harus makan babi? Itu ajaran bom sama RK. Tapi itu orang itu kan Bang, sama seperti itu siapa itu Mbak Mikana itu kan menghalalkan. Ya, begini Bang, saya kasih tahu Bang ya, di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab tidak pernah ada ayat yang mengatakan kalau kamu mau menjadi pengikut Tuhan Yesus maka kamu wajib makan babi. Nggak ada Bang, nggak ada.
Tapi Gak ada itu. menghalalkan gitu bang. Tapi menghalalkan. Bang, begini ya. Ya. Sebenarnya biar Anda tahu ya, kalau Anda belajar agama Islam, di dalam agama Islam itu boleh makan babi nggak kalau kepepet? Diharamkan kalau di Islam. Kalau kepepet boleh nggak? Nggak tahu, saya belum pernah kepepet. Nih, mau saya dengarkan? Mau saya dengarkan nggak? Ya coba. Oke, baik bang. Ini yang ngomong itu bang bukan orang sembarangan bang. Yang ngomong itu adalah ulama besar, ustadz besar. Anda dengarkan ya, dengarkan. Mati atau makan babi? Nggak boleh pilih mati. Ada babi, ada mati. Sampai pilih mana? Aku pilih mati aja. Jangan. Pilih babi. Ambil tuh babi. Coba pakai kecap. Itu kan bertentangan dengan kematian. Kan? Iya, kalau kepepet boleh nggak berarti makan babi? Kalau bertentangan dengan kematian kan kalau kepepet boleh. Tapi Kalau kepepet boleh. Kenapa Anda sok bilang kalau Oten boleh makan babi? Karena dalam agama Anda boleh kalau kepepet. Itu kan kalau mau mati. Itu kan dijelaskan kalau mau mati. Ya boleh sudah, memakan. artinya kalau kepepet boleh, betul? Kalau mati boleh. Kalau mau mati. Loh, katanya hidupku, matiku hanyalah untuk Allah, betul? Betul. Ya iya, ini kalau mau mati boleh makan babi. Oke, kita fokus dulu ke sini, Bang. Kita fokus dulu ke masalah ini. Begini, Bang. Pertanyaan saya begini. Sebenarnya ya, kalau kita mau betul-betul jujur, ya, kalau Anda melakukan seperti ini, ya, begini-begini, itu disebut menyembah. Setuju? Sholat. Kalau sholat. Astaga. Tidur dulu, Bang. Ya, tidur dulu. Nanti kalau udah waras baru naik lagi. Sulit ya nyari orang yang nalarnya itu sulit. Oke, kita kasih naik ada Muhammad Hamzah. Silakan Muhammad Hamzah. Silakan Muhammad Hamzah, nyalakan kamera Anda. Malam Edis. Selamat malam, silakan. Temanya itu aja Edis. Ya memang itu saja. Emangnya temanya mau apa? Anda mau bahas apa? Silakan nyalakan kamera. Yang bagus deh. Apa ya, yang lain? Kameramu Gitu. nyala dulu. Oh ya, bentar. Silakan. Kamu mau membahas apa memangnya? Silakan. Ya bahas yang lain apa kayak gitu. Ya apa? Masa itu terus sih? Loh, sampai bosan. Kamu protes dengan saya itu terus. Oke, sekarang saya turutin. Mau apa? Kamu sendiri juga bingung. Apa? Silakan. Yang saya nggak punya room kok. Saya cuma nonton Edis. Kamu tidak perlu harus punya room. Kamu kan punya pendapat. Apa kira-kira yang mau kamu bahas? Oke, kalau saya nggak tahu, Bang. Nah, kamu saja nggak tahu. Gimana kamu mau ngajarin saya? Duh, saya bukan kamu saja tidak tahu mau bahas apa. Gimana? Bukan mau ngajarin. Coba kenalan dulu kamu. Kamu yang baju putih atau yang baju hitam? Yang baju putih. Kenapa baju itu? Putih. Silakan. Kamu kalau misalnya di posisi, saya balik dulu badan saya biar nggak nutupin. Kalau misalnya kamu di posisi baju putih, lalu kamu pindahkan arah kepalamu itu ke arah patung Maria. Pertanyaan saya, kamu menyembah patung Maria nggak di situ jadinya? Ya belum tentu kok. Orang banyak yang sujud kok. Kalau sujud saya menghadap ke tembok, masa saya sujud ke tembok? Mau nyembah tembok? Oke. Berarti ketika kamu ketika orang Islam mengarahkan atau berbuat seperti yang berbaju hitam ini, berarti tidak menyembah patung Maria, betul? Menyembah itu seperti apa, Dis? Astaga. Baik, seperti yang ada di gambar. Anda setuju bahwa itu yang digambar itu adalah posisi gestur tubuh atau sikap tubuh menyembah? Ah, ya, itu sujud kalau di Islam. Ya, menyembah ya, betul tidak? Lah. Ya, menyembah. Oke, menyembah. Nah, pertanyaannya sekarang, yang baju hitam itu dia lagi menyembah tidak? Menyembah. Nyembah apa dia? Yang nggak tahu itu nyembah apa itu. Ya nggak tahu. Kalau misalnya gini deh. Baik. Tenang. Kalau Sebentar. Saya menghadap ke timur. Sebentar. Ada tembok. Berarti saya menyembah tembok. Gitu. Tenang. Tenang gitu alasannya. Menyembah tembok. Loh, kalau semisal saya menghadap ke timur, terus ada tembok, berarti saya menyembah tembok. Sujud ke tembok. Baik. Oke, baik. Kita mau mengikuti dulu pola pikir mereka ini. Oke, sebentar. Di sini ada tembok, betul? Ya. Oke, di sini ada lantai, betul? Ya. Oke, di sini ada bunga, betul? Ya, betul. Oke, pertanyaan saya, coba saya mau tes dulu logika kamu. Dia yang sujud ini, di dalam pikirannya itu, dia ke tembok ini, ke lantai ini, ke tembok ini, ke bunga ini, atau ke sini, atau ke patung ini? Kamu itu salah nanya, di kotanya mas saya. Orang yang gambar tuh yang Oke, saya kasih gambar yang lain. Gak apa-apa. Ini jurus-jurus menipu diri.
tenang. Menipu diri Kok seperti jurus itu. menipu diri? Ciri-cirinya Kalau tenang. misalnya ya, saya ngadep ke utara, tenang, bersujud tenang, syukur. karena tenang. Saya dapat Baik. hadiah motor misalnya. Oke. Berarti saya menyembah. Oke, sekarang Ada di lihat yang depan ada di saya. gambar. Apa? Lihat yang ada di gambar nggak? Ya. Oke, di situ ada meja, betul? Iya, ada meja. Ada buku, ada tembok, ada buku. patung, betul? Ada patung, ya. Pertanyaan saya, kepada siapa dia itu? Nggak tahu saya, Dis. Orang saya bukan orang itu saya. Kamu punya nalar nggak? Punya nalar nggak kamu? Kalau punya nalar saya banyak. Ya sudah, sekarang Bisa saya pakai jadi, dulu nalarmu. buku. Sebentar. Bisa Saya jadi menggunakan menyembah dulu meja. nalar. Ya Tenang, kan? tenang, 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 tenang. Makanya Bang Edi, 11-12, jangan betul. bahas itu Tenang. terus. Sebentar, Bosen, Bang Muhammad Edi, Hamzah, cari tema yang lain lah. Dan Hamzah, Facebook itu. tenang. Hamzah, tenang, Biar tenang, berilmu. tenang. Kalau di antara semua yang saya sebutkan tadi, ada meja, ada buku, ada lantai, ada plafon, ada kipas angin di atas. Nah, ketika dia seperti itu, ke arah mana tujuannya dia tujukan? Mana saya tahu dia ke arah mana? Ya, tidur. Kamu tahu ke arah mana? Tidur sana di bawah sana, tidur di bawah sana. Inilah makanya saya bilang teman-teman, kalau kita tidak mau jujur kepada diri sendiri, ya sudah selesai, sudah untuk apa? Ini hanya untuk orang-orang yang mau betul-betul mencari kebenaran. Ini hanya untuk orang-orang yang sungguh-sungguh mau mencari Tuhan, bukan orang yang mau berusaha melatih nipu dirinya sendiri. Iya. Anda mau menipu diri sendiri. Jangan begitu ya. Marilah kita menggunakan kejujuran kita. Saya mau kasih tahu teman-teman. Yang digambar ini sudah pasti mengarahkan pikirannya, mengarahkan matanya ke apa? Ke patung ini. Jujur ke patung ini. Dan itu adalah perbuatan yang tidak biblikal. Jadi jangan bilang, ketika begini berarti ada tembok di depan, berarti nyembah tembok dong. Kamu blow on kalau begitu namanya. Ya blow on kamu namanya kalau begitu. Contoh, kamu lagi nonton TV, betul? Betul? TV kamu gantung di tembok. Terus mau saya bilang kamu lagi nonton tembok? Ya bukan, blow on. Di situ ada tembok, di situ ada vas bunga, di situ ada foto, ada bingkai. Tapi kan mata saya ke arah film itu, artinya nonton TV, bukan nonton vas bunga, blow on. Gimana? Kamu jangan mencari segala macam daya upaya untuk membenarkan kebotolan. Jangan. Gimana? Nih, saya balik lagi, saya kasih lagi gambar yang tadi. Ayo kita jujur. Jangan kita bodohi diri kita sendiri. Jangan kita tipu diri kita sendiri. Bayangkan loh, dirimu sendiri kau tipu. Mari kita jujur kepada diri sendiri. Pertanyaan saya kepada Anda. Apakah orang yang berbaju hitam mengarahkan pikirannya ke tanah? Apakah dia nyembah tanah? Apakah dia nyembah tanah? Tidak. Yang baju hitam mengarahkan dirinya ke patung itu. Gimana Anda ini? Mari jujur. Ya, silakan. Satu lagi. Kita kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih naik ada Johannes Sitanggang. Silakan Johannes Sitanggang. Kamu mau menipu dirimu? Silahkan. Tipulah dirimu terus. Silahkan. Ya. Salesius. Silakan Salesius. Silakan nyalakan kamera Anda, Salesius. Oh ya. Ya Pak Silakan. Edis. Sebentar ya. Oke, kita masih kena pembatasan. Nanti kita lanjut lagi teman-teman ya. Kita masih kena pembatasan. Ya silakan, Salesius. Kenapa pembatasan? Ya biasalah ya. Ada Banyak apa orang nih, yang kejang-kejang. Oke, Salesius, saya mau tanya dulu kepada Anda. Anda yang baju hitam atau yang baju putih? Oh gambar itu. Oh hitam Pak Edis. Jangan jawab itu saja lama. Oke, baik, saya balik dulu kamera saya. Hitam Pak Edis. Ada patung Oke. Bunda Maria kan itu toh? Oke, yang baju hitam mengarahkan pikirannya, mengarahkan pandangnya ke 1. Langit, B. Tanah, C. Patung.
Apa itu maksud? Itu kan orang bersujud mulai di depan nipu diri, mulai. Kamu diskusinya gitu loh, Edi. Salesius, sekali lagi pertanyaan saya coba dijawab dulu. Yang baju hitam mengarahkan matanya, mengarahkan pikirannya ke langit, tanah, ke patung. Tumben Anda jujur. Baik, ke patung. Pertanyaan saya, Pertanyaan saya, berarti dia di situ menyembah A, langit, B, tanah, C, patung. Wes bengi. Jadi gini, Edis, ya itu kan Dijawab dulu, A, B atau C? Dengar dulu. Itu kebetulan keyakinan saya. Aduh, berat. Tradisi yang orang Katolik. Mulai. Jadi, Anda harus dengar dulu. Salesius, jawab dulu. Menyembah A, langit, dulu, D, Edi. tanah, C, patung. Kamu harus paham dulu tradisi orang Katolik itu seperti apa. Unsur-unsur dalam penyembahan itu apa. Itu Anda harus tahu. Pertanyaan saya, itu tradisi dari mana? Unsur. Dengar dulu. Ada 3 unsur penyembahan dalam tradisi orang Katolik. Yang saya nggak pertama, nanya tradisi. Kalau tradisi Anda saya tahu bukan itu yang saya tanya. Saya tidak tanya tradisi. Yang saya tanya, dalam penyembahan patung Maria itu tradisi dari orang mana? Katolik itu ada penyembahan itu ya, ada 3 unsur ya yang harus dipenuhi ya. Yang pertama imam, yang kedua altar, yang ketiga adalah kurban atau ekaristi. Itu baru dinyatakan penyembahan. Oke, baik. Kalau yang Edis gambar itu bukan penyembahan, Mbak Edis. Itu hanya menghormati. Baik. Anda lihat ini? Karena tidak ada unsur 3 unsur tadi. Oke, baik. Pertanyaan jadi saya. Ada imam. Oke, udah jangan diulang ada lagi. Imam, ada altar. Jangan diulang lagi, sudah kok. Kok diulang-ulang lagi? Iya. Oke, pertanyaan saya. Di sini ada altar nggak? Di sini ada altar? Tidak ada altar itu. Tidak ada altar. Oke, di sini ada imam? Mana imamnya? Oke, di sini ada kurban? Tidak ada tuh. Oke, berarti ini bukan menyembah. Iya, itu bukan penyembahan, itu hanya menghormati. Baca Yohanes 9 ayat 39, 38. Coba baca. Anda harus paham itu. 3 unsur coba, ayo, baca. harus terpenuhi dalam penyembahan. Aduh. Iya, berarti Yohanes 9 ayat 38 ini Anda harus ganti. Aduh. Sekarang aku percaya Tuhan, lalu ia menyembahnya salah, bukan menyembah, lalu ia menghormatinya gitu. Betul. Terpenuhi apa enggak 3 unsur tadi? Aduh, mulai. Jangan Anda adu-adu. Anda memang enggak paham itu. Kalau 3 unsur itu terpenuhi, ya udah, sekarang begini. Namanya sebentar. penyembahan. Oke, udah. Itu sekarang begini saja. Anda harus belajar banyak itu tentang tradisi ya. Anda harus belajar banyak. Simpel, sederhana berarti gitu sekarang. Loh. Saya mau tanya sama Anda. Terakhir nih, karena saya harus ada kerjaan dulu yang saya kerjakan sebentar. Gini, saya balik dulu kamera saya. Kalau ilmumu belum nyampe situ, lebih baik jangan berarti menurut ajaran Katolik harus atau boleh melakukan seperti ini ya, sujud atau ini kalau saya bilang menyembah kalian nggak mau. Ya udah, kalau kalian bilang menyembah nggak mau, nanti gini. Tidak ada imam, tidak ada altar dan tidak ada ekaristi. Terakhir nih, Salesius. Patung Maria saja. Oke, Salesius. Berarti yang baju hitam ini adalah ajaran Katolik, betul? Jangan lari. Salesius. Setiap saat sampai keluarga iki rame mau pisah gara-gara ini. Istri ini terus stres mau pisah, keluarganya stres. Tuh. Ya udah Bang Edis. Bang Edis sudah. Kalau Anda tetap ngotot, ya bahwa penyembahan itu harus memenuhi. Ya sudah. Itu tuh. Sudah Bang Edis. Tuh, lari dia. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa tanggapan teman-teman ketika mendengarkan diskusi atau debat dari awal hingga akhir teman-teman? Berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar dan sama-sama kita dapat belajar bersama supaya ada banyak orang yang dicerdaskan, yang mengerti bahwa kebenaran yang sejati itu ada dan pasti kebenaran itu mengalahkan ketidakbenaran. Kebenaran itu pasti mengalahkan hal-hal yang kamuflase. Terang itu pasti mengalahkan kegelapan. Kegelapan tidak mungkin bisa mengalahkan terang. Tentu terang di dalam Yesus Kristus. Teman-teman terkasih, kita harus bangga. Ya, kita harus bangga bahwa para polemikus Islam mesti belajar Quran, kitab sucinya, dan mendengarkan para
pendahulunya. Bahkan kalau kita boleh jujur, mereka harus mengikuti sang baginda sebagai tauladan yang harus diikuti. Semua kehidupan sang baginda mesti diikuti mereka, seharusnya begitu. Mulai dari dia belajar atau menyampaikan isi Quran, atau juga mempraktekkan seluruh isi Quran, dan bahkan apa yang ditulis dalam hadis-hadis, bagaimana moralnya, bagaimana dia pernikahannya, semua harus diikuti, karena itu bagian yang tidak bisa dilepaskan daripada umat muslim. Tetapi alangkah sangat disayangkan bahwa mereka tidak siap dengan semua itu. Mereka hanya mencari hal-hal yang cocok. Kalau nggak cocok, ya dibuatlah berita, oh itu hadis doib dan lain sebagainya. Nah, notabene teman-teman, ketika sang apologetik Kristen yang menurut pengakuannya itu dia sudah 13 tahun mempelajari Quran, ya itu luar biasa. Kalau 13 tahun berarti kita bayangkan itu hampir tamatlah dia SMP belajar Quran, membaca, dan mungkin kalau itu benar berarti dia lebih tajam dan lebih intens membaca Quran, begitu ya. Tapi itu kan pengakuannya. Tapi boleh teman-teman pertimbangkan melalui apa yang ia sampaikan ketika berdebat atau berdiskusi dengan para polemikus, para ustadz. Bahkan dia dengan berani terang-terangan mengundang Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, dan ustadz-ustadz lain untuk masuk berdebat dengan dia. Ya, itu dirinya, artinya dia sudah memiliki persiapan yang sangat begitu matang, baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang mesti ditanya kepada ustadz-ustadz yang notabene itu di Indonesia sangat digemari oleh banyak orang. Bahkan ustadz sekelas Juma aja minggir, ya kan? Nah, teman-teman, saat berbicara tentang Alkitab, mereka ini kan sangat begitu bebas. Tetapi saat berbicara tentang Al-Quran, mereka itu pasti kepanasan. Saat berbicara Alkitab atau kekristenan, maka itu disebut dakwah bagi mereka. Tetapi saat berbicara tentang Islam atau Quran dan hadis, maka itu penistaan bagi orang Kristen. Miris memang teman-teman. Nah, tapi kita tidak fokus di situ. Kita masuk kepada poin bahwa apa yang ditanya oleh apologetik ini hanya bisa dijawab dengan kemarahan oleh para polemikus, hanya bisa berputar, hanya bisa memunculkan urat lehernya sebesar mungkin, tanda mereka tidak siap menjawab apapun yang dipertanyakan oleh apologetik ini. Harusnya mereka kan memiliki waktu untuk menjawabnya dengan baik, supaya bisa menerangkan seperti ini loh yang benar. Apa yang kamu argumentasikan itu salah, ini yang benar, ini yang tepat. Mestinya kan seperti itu. Tetapi yang kita dapatkan justru berbeda, saudara-saudara. Itu sulit sekali, sulit banget. Karena apa? Karena ketika ditanya mereka nggak ngerti, maka yang terjadi adalah urat lehernya membengkak, tanda kemarahan, napasnya terenggah-enggah, begitu ya. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita bisa melihat dengan terang bahwa mereka tidak siap sama sekali, mereka tidak tahu, bahkan mungkin juga mereka perlu belajar. Sebenarnya tidak perlu marah, tidak perlu baperan, mereka hanya perlu belajar. Dan dia dengan terang-terangan berkata, nanti undang Ustadz Juma. Ya Ustadz Juma aja lari kok, gitu ya. Lari kok, jadi mengundang di mana? Ya, oke teman-teman. Tapi yang terpenting adalah kalian harusnya fokus dengan agama kalian, begitu ya. Jangan sampai kalian suka membahas agama orang lain tetapi tidak mau dikritisi oleh kekristenan atau ditanyakan justru ngamuk-ngamuk, ya. Bagi kekristenan, iman itu sudah final dalam Kristus Yesus. Tidak ada keraguan di sana, tidak ada kebimbangan di sana, tidak ada kepalsuan di sana. Karena Kristus itu firman menjadi manusia, pribadi kedua Allah Tritunggal itu firman menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya yang diberikan oleh Bapa kepada dia. Dia juru selamat itu. Teman-teman, kalau kita membaca Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi di sini ada dua kata yang sangat menarik. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, kurios, berarti itu merujuk kepada pencipta. Dia pencipta, dia yang dihormati, dia yang ditinggikan, begitu ya. Jadi ketika Yesus mengatakan kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat, tidak melarangnya. Oh, saya bukan Tuhan, jangan kamu sebut aku Tuhan. Bisa saja dikatakan begitu, tetapi dia tidak mengatakan itu. Katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Saudara, hal ini tidak bisa dibantah. Kata Tuhan memang bisa dipakai, karena dalam bahasa Inggris pakai istilah Lord, ya, bisa Tuhan, bisa Tuhan. Maka tergantung konteks ayat itu.
Karena Alkitab itu berdasarkan konteks, tidak boleh dicomot seperti kelakuan Ustadz Juma dan yang lain-lainnya. Comot-comot lalu lepaskan begitu saja, lalu menimbulkan persepsi pengertian yang keliru. Maka kalau dipakai di sini istilah aku guru dan Tuhan, dia yang berarti berkata, ya udah, kamu yang mengatakan aku guru, ya itu aku Tuhan, memang aku guru, aku Tuhan gitu. Tidak salah, itu tepat sekali. Jadi kalau ada orang mengatakan di mana dia disebut guru Tuhan, ya udah ada banyak sekali gitu. Dia Allah ada juga. Jadi jangan pernah membuat sebuah argumentasi yang begitu liar tanpa bukti, karena Alkitab itu cukup bukti. Alkitab dan ahli sejarah membuktikan Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat umat manusia. Percayalah, dia menyelamatkan kita dari dosa. Oke teman-teman, jangan baperan yuk. Salam sadar, salam waras, semoga kita diberkati. Bagikan ini kepada teman-teman Anda dimanapun berada. Semoga ada banyak orang yang dicerdaskan dan menerima Injil sang kebenaran itu di dalam Kristus yang menyelamatkan kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati. Hosea bin Nun. 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 Hosea bin Nun.